Aku menggenggam cinta untuk ku berikan kepadamu. Aku mengejar rindu untuk ku titipkan kepadamu, agar engkau tahu rasa hatiku yang sesungguhnya. Genggamlah hatiku kawan, telah ku peluk jiwamu dalam ikatan kebersamaan cinta yang beriman. Perpisahan kita adalah rindu yang tertanam. Mari kita tetap bersama dalam kebersamaan, menatap masa depan yang penuh harapan. Bila saat ini raga berjauhan, telah ku titip rindu kepada Tuhan. Aku menggenggam cinta untuk ku berikan kepadamu. Aku mengejar rindu untuk ku titipkan kepadamu, agar engkau tahu rasa hatiku yang sesungguhnya. Mari kita tetap bersama dalam kebersamaan, menatap masa depan yang penuh harapan. Bila saat ini raga berjauhan, telah ku titip rindu kepada Tuhan. Mari kita tetap bersama dalam kebersamaan, menatap masa depan yang penuh harapan. Bila saat ini raga berjauhan, telah ku titip rindu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Lebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Melebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Teruslah bergerak, melebarkan sayap, dan teruslah melangkah, dan tak mudah goyah. Dan teruslah berlari untuk memberi, dan tetaplah di sini bersama HNI. Lebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi
berjuang. Dan tetaplah bertahan hadapi rintangan. Jadikan hasrat ingin memberi, mengalahkan kelemahan diri. Lebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Melebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Tetaplah berjuang, wahai para pejuang, dan tetaplah bertahan hadapi rintangan. Jadikan hasrat ingin memberi, mengalahkan kelemahan diri, mengalahkan kelemahan diri. Aku menggenggam cinta untuk ku berikan kepadamu. Aku mengejar rindu untuk ku titipkan kepadamu, agar engkau tahu rasa hatiku yang sesungguhnya. Genggam hatiku kawan, telah ku peluk jiwamu dalam ikatan kebersamaan cinta yang beriman. Perpisahan kita adalah rindu yang tertanam. Mari kita tetap bersama dalam kebersamaan, menatap masa depan yang penuh harapan. Bila saat ini raga berjauhan, telah ku titip rindu kepada Tuhan. Aku menggenggam cinta untuk ku berikan kepadamu. Aku mengejar rindu untuk ku titipkan kepadamu, agar engkau tahu rasa hatiku yang Siap nih? Insya Allah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat HNI dan penonton setia HNI TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program spesial HNI TV setiap hari Kamis, yaitu konsultasi online bersama herbalis konsultan HNI Umi Sabil. Alhamdulillah, hari ini bagaimana kabarnya sahabat HNI semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini spesial. Ya Umi Sabil ya? Ya. Kita lagi ada di Vimala Hills ya, Mi, ya. Kita nuansanya nuansa alam nih, ya kan? Sahabat HNI semua, kita lagi ada di Vimala Hills. Ya. Vilanya punya HNI ya, Umi ya? Ini vilanya perusahaan kita bersama. Masya Allah. Jadi, pemandangannya keren sekali, sahabat Pemandangannya sangat HNI. indah, segar, dan penuh dengan herba-herba di sekitar kita. Iya bener ya, hijau tumbuhan asli. Baik, sahabat HNI, sebelum kita mungkin nanti seperti biasa, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Umi Sabil. Dan tentunya akan ada tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh Umi Sabil. Kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari agen HNI semua yang mungkin ada menuliskan di sosial media HNI ataupun sosial medianya Umi Sabil, ataupun dari live sebelumnya yang belum terjawab ya Umi ya. Ya. Insya Allah hari ini kita akan Numpuk menjawab banyak semuanya, banget. betul. Insya Allah kita akan menjawab, kita langsung tanyakan ke Umi Sabil dan Umi langsung akan menjawabnya. Baik Umi Sabil, kira-kira hari ini apa yang mau dibahas nih Mi, produknya nih Mi? Ini aku ditemenin ada semut-semut nih. Ini lagi di alam ini Mi. Iya, karena di alam bebas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Umi Sabil bersama Mas Hafiz seperti biasa hadir kembali di tengah-tengah herba yang bertebaran di muka bumi. Di belakang saya, di samping saya, pohon herba banyak sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya akan kupas nanti kelosin, teh centella, pegagan, luar biasa, dan janatikul. Wah, pas banget yang hijau-hijau ya Mi ya? Nah. Sesuai dengan hari ini ya Mi ya? Ya, kenapa aku ungu? Karena dalam kelosin ada bilberry. Oh, ada bilberry-nya. Jadi ungu dan hijau bersatu. Masya Allah, keren. Oke, sobat ini pasti udah nggak sabar lagi ya ingin mendengarkan materi yang luar biasa dari Umi Sabil. Tapi pokoknya jangan kemana-mana nih. Disiapkan dulu alat tulisnya. Dan jangan lupa juga untuk di-share video hari ini ke mitra-mitranya agar biar sama-sama nonton. Biar sama-sama tahu nih ya Mi ya. Ilmu Umi Menyimak bermanfaat dan belajar kembali. secara meluas ya Mi ya. Oke. Dan jangan lupa juga saya himbau untuk support terus HNI TV dengan cara subscribe YouTube HNI Official tentunya, hanya di HNI Official. Klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Mi ya. Kalau kita live ataupun ada video terbaru, sahabat HNI semua nggak ketinggalan. Bisa ikut. Betul. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Ya. @pthpai, di Facebook Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia tentunya. Oke, sahabat TNI, setelah ini kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Umi Sabil. Tapi jangan kemana-mana, kita akan break sejenak ya. Kita akan lihat yang mau lihat dulu. Tetap di konsultasi online bersama herbalis konsultan HNI Umi Sabil.
Baik, sahabat HNI semua, kembali lagi di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI Umi Sabil. Bagi yang baru bergabung, kita ada di program spesial HNI TV, yaitu seperti biasa, setiap hari Kamis, konsultasi bersama Umi Sabil tentunya. Kita hari ini akan menyimak materi seputar produk dan resep-resep herba. Produk-produk HNI tentunya ya, yang sangat halal, berkualitas, terbaik. Dan insya Allah nanti juga ada tanya jawab, yang pertanyaan sudah kami kumpulkan dan langsung dijawab oleh Umi Sabil hari ini. Baik, Umi Sabil, sudah siap untuk materi hebat hari ini, Umi Sabil? Ya, luar biasa. Di mana-mana tumbuhan. Saya bahagianya luar biasa hari ini karena ditemani dengan herba-herba yang ada di botol ini di sekitar kita. Ya, Mas Hafiz dan seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Kali ini Umi Sabil akan membahas kelosin. Yang komposisi dari kelosin ini luar biasa, banyak sekali manfaatnya dan tumbuh di sekitar kita. Yaitu salah satunya adalah daun pegagan yang ini tersebar di seluruh Vimala. Masya Allah, teman-teman mudah-mudahan suatu hari bisa ke sini. Kelosin ini terdiri dari 3 herba, di mana ada herba pegagan, ada herba bilberry, dan ada herba daun kelor. Manfaat dari masing-masing tentunya sahabat-sahabat semua sudah sangat paham karena sering Umi kupas. Cuma yang hari ini akan Umi kupas adalah kelosin ini kalau dikonsumsi seperti kita sudah makan sayuran, makan buah, dan luar biasa pegagan ini sangat baik untuk saraf. Jadi yang bermasalah dengan mata ya, dianjurkan konsumsi bilberry, dan di dalam kelosin ini sudah ada pegagannya. Nah, banyak yang bertanya bagaimana cara konsumsi kelosin. Nah, mudah sekali. 3 butir kelosin dibuka, bisa dicampur rosella ya, dicampur rosella atau dicampur dengan bilberry-nya. Nah, nanti dilarutkan, nanti bisa diberi madu. Jadi kalau anak-anak konsumsi kelosin, misalnya banyak anak-anak yang ada gangguan pada mata hingga sudah pakai kacamata padahal masih anak-anak, dan kadang ada orang tua yang menginginkan kalau bisa anak saya terbebas dari penggunaan kacamata. Insya Allah mari kita usahakan agar anak-anak bisa belajar dan bergerak dengan bebas dan bisa melihat dengan terang. Maka kita berikan resep-resep antara lain yaitu 1 buah bilberry dicampur dengan 1 buah kelosin, satu kapsul bilberry dengan 1 kapsul kelosin untuk anak-anak bisa dibuka, bisa dilarutkan dulu dengan air dan diberi madu. Nanti dikonsumsi sehari bisa 3 kali. Nah, bisa disinergi juga kelosin ini dengan spirulina. Nah, bisa juga disinergi dengan rosella. Jadi dalam kelosin ada pegagannya, ada bilberry-nya, dan ada daun kelornya. Apa manfaat dari 3 herba ini? Pegagan itu sangat baik untuk saraf dan nutrisi otak. Dan pegagan juga detoksifikasi darah, detoksifikasi ginjal, dan biasanya ahli-ahli herba mengartikan manfaat dari pegagan ini adalah anti kepikunan. Nah, jadi yang mengkonsumsi pegagan diharapkan nantinya memiliki kecerdasan dan memiliki daya ingat yang baik. Itu dari sisi pegagan. Kemudian pegagan juga memperbaiki darah, ya, sirkulasi darah, dan bagi penderita darah tinggi, hipertensi, itu juga sangat baik mengkonsumsi pegagan. Nah, pegagan bermanfaat untuk organ ginjal, organ jantung, kemudian organ liver, kemudian juga sangat baik untuk otak. Nah, banyak sekali manfaat dari pegagan. Dalam produk-produk HNI, herba yang ada pegagannya, itu ada engreen, ada teh centella, kelosin, madu SJ, andrographis, dan masih banyak lagi. Juga dalam ginextract. Sahabat-sahabat HNI, ketika kita mengkonsumsi kelosin, apa yang dirasakan? Rasanya kenyang. Nah, itu dia. Banyak sekali yang sudah menggunakannya untuk konsumsi diet. Nah, jadi sarapan paginya kelosin, campur madu, atau kelosin dengan bilberry untuk yang bermasalah dengan mata.
dan ada juga yang menggunakan kelosin dicampur dengan rosella. Kalau saya suka sekali kelosin dengan madu. Nah, bagi sahabat-sahabat yang memiliki masalah dengan mata, dengan saraf, juga dengan masalah darah, bisa gunakan juga kelosin. Alhamdulillah, kelosin sangat baik untuk kesehatan tubuh kita dan menaikkan daya imun kita. Itu Mas Hafiz. Wah, Masya Allah, jadi keren banget ya Mi ya, kelosin ya Mi ya. Jadi sahabat HNI semua mungkin bisa langsung dikonsumsi ya Mi ya, kelosin ya Mi ya, betul. Baik, Umi, kita sudah menampung beberapa pertanyaan sahabat HNI ini yang ada di sosial media ataupun di live konsultasi online sebelumnya yang belum sempat terjawab oleh Umi Sabil. Iya. Baik, mungkin kita mulai ya Mi ya, pertanyaannya sambil nanti mungkin Umi kalaupun ada materi lagi bisa langsung disampaikan ya Umi ya. Baik, pertanyaan pertama nih Umi. Iya. Ada dari Ibu Meril Astria nih Mi. Iya. Pertanyaannya, adakah yang anaknya pernah kena flu Singapura? Anakku sekarang kena penyakit itu. Umurnya 15 bulan. Sedih liatnya, rewel terus. Gak mau makan, minum atau menyusu. Itu penyakit berbahaya apa tidak ya? Dan cara mengobatinya bagaimana Mi biar cepat sembuh Mi? Silakan Ya. Mi. Untuk anak-anak yang mengalami masalah flu Singapura tadi, biasanya mengalami lemas. Kemudian kurang selera makan, kemudian agak rewel. Iya, betul. Jadi alangkah baiknya kalau dikuatkan sisi madu. Jadi ibu bisa buatkan, boleh extra food, boleh madu multi, boleh madu habat ya. Jadi madunya ini dicairkan. Kalau kira-kira kakinya panas, itu bisa madu dulu baru air. Tapi kalau kira-kira nanti dipegang kakinya itu dingin, badannya dingin, walaupun nanti disentuh mungkin panas tapi kakinya dingin, maka air hangat diberi madu. Jadi diberi sarapan air hangat diberi madu, atau air hangat diberi extra food, itu salah satu herbalnya. Yang kedua, kuatkan EGM-nya. Jadi sehari bisa 3 kali diberi EGM. Jadi tadi extra food dicairkan, air dulu boleh, kalau sekiranya badannya cenderung dingin. Kemudian madu habat atau madu multi boleh. Yang kedua adalah Eta Gold Mix atau EGM. Yang ketiga, setelah tadi madu, EGM, procumin atau prokumin. Boleh propolis, boleh prokumin habat. Kalau khawatir ribet ya, saat memberikan EGM, berikan prokumin agar badannya punya imun yang naik. Jadi imunitasnya naik. Jadi ada 3 herba yang bisa diberikan, yaitu prokumin yang bisa dicampur dengan EGM, kemudian madu yang dicairkan. Karena lemas dan mungkin timbul gatal kemerah-merahan, maka seluruh badan dibaluri MHS, boleh dihangatkan. Kemudian kalau mandi usahakan baluri MHS dulu, baru nanti kalau mandi dilap-lap aja dengan air hangat. Ya, itu kira-kira. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Mi, perbedaannya flu biasa sama flu Singapura apa Mi? Iya, flu Singapura itu memang sudah khasnya namanya flu Singapura. Apa karena dari Singapura ya Mi, flu-nya tersebut gitu ya Mi ya? Jadi flu Singapura gitu ya. Oke, baik itu ya Ibu Meril Astria jawabannya. Jangan lupa untuk dicatat. Berikutnya ada pertanyaan dari sahabat Hain ini. Ya. Pertanyaan, Assalamualaikum, mau tanya Umi, anak tetangga ada benjolan di dekat payudara Mi dan masih gadis. Itu kenapa dan herbalnya apa ya Mi? Silakan. Untuk benjolannya kenapa nanti bisa periksa dengan dokter, tapi bisa konsumsi harumi 2 kali 1, kemudian madu habat 3 kali 1 sendok makan, dan nanti konsumsi prokumin habat 3 kali 1 kapsul. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Nuralis. Umi, untuk memenuhi nutrisi ibu menyusui, pakai produk HNI apa aja ya Mi? Silakan Mi.
ibu menyusui bisa konsumsi N-Green 3x3. Tapi sebelumnya ibu menyusui itu harus tenang jiwanya. Tidak boleh gelisah, cemas, banyak khawatir. Biasanya akan muncul gangguan hormon yang nantinya ASINY-nya jadi sedikit. Nah, akan lebih bagus cukup minum air putihnya. Air minum putihnya jangan sampai kurang agar ASINY-nya banyak. Dan konsumsi sayuran. Nah, di dalam N-Green ada herba dari pohon katuk. Daun katuk ini bersifat meningkatkan ASI. Ya, jadi kalau rajin mengkonsumsi N-Green, ASINY-nya akan bertambah banyak. Yang kedua, selain N-Green, gamat. Konsumsi gamat 3x2. Ini sangat baik untuk ibu-ibu menyusui. Yang ketiga, ibu-ibu menyusui perbanyak konsumsi sari kurma. Ya, nanti jadi ASINY-nya lebih kental. Dulu Ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, saat melahirkan Allah berikan hidangan kurma. Ya, diminta untuk menggoyangkan pohon kurma dan Allah berikan kurma saat habis melahirkan. Jadi untuk ibu-ibu menyusui, saya sarankan untuk mengkonsumsi sari kurma sehari 3 kali. Karena 1 sendok sari kurma sama dengan 7 butir kurma. Wah, Masya Allah, keren banget ini ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya tadi ya, Bapak Nuralis, untuk memenuhi nutrisi ibu menyusui. Iya. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Nenden Rahayu Alfat. Penyakitnya asalnya susah BAK. Mau BAK itu harus pakai selang nih, sehingga kaki jadi bengkak dan sakit, badan juga meriang. Resep HNI apa nih yang tepat nih? Dan untuk melancarkan BAK supaya kaki nggak kesakitan dan bengkak. Iya. Silakan nih. Barusan saya letakkan di samping saya, sudah saya bawa. Teh centella ini kenapa dekat dengan saya duduknya tadi, jadi saya duduk dekat dengan teh centella. Karena di sekitar kita banyak sekali pohon pegagan, mengingatkan saya pada teh centella. Nah, teh centella ini komposisinya ada jati Belanda, ada teh, ada jahe, ada pegagan. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Sangat baik untuk yang bermasalah dengan ginjal, yang mengalami infeksi saluran kencing, kemudian buang air kecilnya sedikit, sakit pinggang, dan ini sangat baik untuk detoks ginjal. Kalau yang buang air kecilnya berbuih, sangat bau menyengat atau sedikit, air panas, boleh air termos, boleh air dispenser, untuk 1 gelas 1 uncang, dan bisa diulang-ulang berkali-kali. Ingat, ini komposisinya ada pegagan. Kenapa disebut teh centella? Centella itu artinya pegagan. Centella itu pegagan. Pegagan itu Centella asiatica. Nah, jadi teh centella ini teh pegagan. Nah, kalau ini pegagan kapsul. Ini pegagan kapsul. Nah, pegagan kapsul ini komposisinya daun pegagan dan lemon nipis ya, dan nipis, jeruk nipis. Sementara kalau teh centella ini komposisinya jati Belanda, jahe, teh pucuk, dan daun pegagan. Nah, bagi yang menderita hipertensi ini sangat baik. Kemudian yang tremor ini juga sangat baik. Yang ada gangguan mata ini bisa disinergi tadi dengan kelosin. Untuk yang mengalami masalah stroke ini juga baik. Nah, apalagi untuk kecerdasan anak-anak, alangkah baiknya kalau pegagan ini disinergi dengan madu atau dengan extra food. Boleh juga pegagan ini, teh centella ini disinergi dengan sari kurma atau date syrup. Ya. Bagaimana kalau diabetes? Bisa disinergi dengan madu SJ. Di madu SJ juga sudah ada pegagan. Jadi luar biasa HNI mengkomposisikan pegagan dengan berbagai herba. Ada dalam N-Green, Andrographis, langsingin, kemudian teh centella, madu SJ, dan pegagan kapsul. Luar biasa bagi yang penderita mata atau Bell palsy atau Parkinson
atau gangguan pada saraf, mungkin tangannya digerakkan susah, atau pinggangnya sakit, ada masalah ginjal, ini sangat baik untuk dikonsumsi. Tadi seduh aja dengan air biasa, air termos bisa, kemudian air dispenser bisa, dan bisa diulang-ulang. Itu Mas Hafiz. Bisa diulang-ulang, jadi Ya. teh yang satu kantongnya itu bisa dipakai berulang ya, Mi, Bisa ya? diulang-ulang, tapi jangan direndam terlalu lama karena jenis kantong dalam teh centella beda dengan jenis kantong dalam janati. Kalau janati itu kantongnya nilon food grade yang bisa direndam lebih lama. Tapi kalau dalam teh centella celup, angkat. Oke. Ya. Cukup seperti itu aja ya, Mi, ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Semoga membantu tadi ya untuk pertanyaan dari Ibu Nenden Rahayu. Pertanyaan berikutnya nih, Ibu Mi, ada dari Ibu Novitri Aningsih. Iya. Umi, untuk anak 9 tahun matanya untuk membaca tuh nggak jelas, Mi. Herbalnya apa ya, Mi, kira-kira? Nah, tadi di awal Mas Hafiz Umi Iya. udah kupas, yaitu kelosin. Jadi nanti rutinkan sehari 3 butir kelosin, tapi satu. Setiap konsumsi kelosin dibuka, bisa kelosin madu, bisa kelosin bilberry madu, bisa kelosin spirulina madu. Jadi bisa disinergi, nggak cuma kelosin. Dan nanti anak-anak lebih kuat. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi kelosin, habis itu badan tuh up rasanya, segar. Karena ada bilberry, ada pegagan. Nanti coba aja, 3 butir kelosin dibuka, boleh dicampur bilberry, boleh dicampur spirulina, boleh dicampur rosella, ya. Aduk, setelah larut, tambahkan madu 1 sendok makan, larutkan lagi dengan air, minum glek. Habis itu rasakan, nggak sampai 15 menit, strong. Buat yang sudah konsumsi, silahkan tulis di kolom komentar. Ceritain testimoninya ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Sahabat ini yang tadi sudah mengkonsumsi bisa tulis ya, Mi, di kolom komentar testimoninya seperti Pernah apa. disinergi dengan apa? Oke, baik. Baik, Umi, kita ke pertanyaan berikutnya, Mi, ya. Pertanyaan dari Ibu Dahlia. Bismillah, Assalamualaikum Umi. Herbal HNI buat yang sering sakit pinggang apa, Mi? Ya, sahabat HNI, di HNI ada produk Ginextract. Ginextract, ya. Ginextract ini herbalnya banyak sekali. Di sini ada banyak pohon tempuyung, tapak liman, meniran, pegagan. Jadi di sekitar Umi ini banyak sekali bahan baku produk yang ada di HNI. Tapi bukan ngambil dari sini bahan bakunya ya. Dan bikinnya juga nggak di sini. Tapi Allah tumbuhkan. Di sebelah Umi ini banyak numbuh, ada pohon tempuyung, ada pohon gempur batu, ada pohon tapak liman, meniran, pegagan. Umi keliling tadi sebentar aja banyak sekali menemukan pohon-pohon yang rumput-rumput juga yang berfungsi sebagai tanaman obat. Masya Allah. Inilah satu keberuntungan kita di Indonesia, di mana kita diberi tumbuh-tumbuhan obat yang sangat banyak. Ginextract itu sangat baik untuk masalah pinggang, saraf kejepit, termasuk prostat, masalah prostat ya. Bagaimana mengkonsumsinya? 3 butir Ginextract bisa diminum glek, bisa dilarutkan. Bisa dilarutkan, diendapkan, diminum air beningnya juga bisa. Jadi sangat variatif. Dibuka, dicampur madu, dilarutkan dengan air, diminum bisa. Atau diminum begitu saja. Nah, sinerginya apa? Untuk sakit pinggang, Ginextract, gamat, kemudian madu. Jangan lupa pinggangnya dibalur dengan MHS yang dipanaskan. Ya. Baik. Ginextract, gamat, madu ya, Mi. Ya, Jangan lupa kemudian dioleskan baluran MHS panas ya, Mi, di Ya. pinggangnya yang sakit. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Itu ya Ibu Dahlia ya. Jangan lupa untuk dicatat. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Fatmawati Sembiring. Ya. Umi, telinga kanan sering bunyi ini, Mi, dan kurang pendengarannya. Herbalnya apa ya, Umi? Sebelumnya terima kasih. Telinga Silakan. kanan sering berdenging artinya ginjal kiri bermasalah. Jadi kalau kanan yang berdenging berarti ginjal kiri yang bermasalah. Kalau telinga kiri yang ada gangguan, ginjal kanan yang bermasalah. Nah,
Jadi konsumsinya adalah tadi boleh pegagan kapsul dibuka, dicairkan dengan madu, boleh centella dengan madu, ya. Nah, ini untuk masalah ginjal, dan minum yang ada habatnya. Produk HNI yang ada habatus sauda, ada kopi HC, kopi 7 elemen, Jannati Hot, 2 prokumin, dua-duanya ada kuminnya, berarti ada habatus sauda. Kemudian ada habatus sauda kapsul atau habatus sauda HS. Ada terus on. Banyak sekali produk HNI yang ada habatus sauda. Dan ada minyak habatus sauda, yaitu MHS. Umi, kenapa MHS bau? Ya, bau itu asalnya dari minyak habatus sauda yang dimasak dengan VCO, zaitun, dan herba-herba. Sambiloto ada di MHS juga. Nah, ini luar biasa ya. Jadi pegagan di banyak herba, habatus sauda juga di banyak herba. Inilah kelebihan dari produk ini, yaitu halal, berkualitas terbaik. Masya Allah, keren sekali. Halal, berkualitas terbaik tentunya. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Ibu Fatmawati. Baik sahabat HNI, kita akan lanjutkan tanya jawabnya seputar resep herba ataupun seputar produk HNI tentunya, yang sudah masuk ke dalam tim HNI TV tentunya. Setelah yang satu ini, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune. Tetap di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI, Umi Sabil. Ini ATP meter adalah alat pengukur mikroorganisme. RLU. Jadi sterilin desinfektan sangat ampuh untuk membunuh bakteri di gagang pintu ini. Dari HNI. Salah satu sumber serat alami adalah stem fiber. Stem fiber adalah minuman herbal serat alami berbentuk serbuk dengan rasa mint dan jeruk nipis yang menyegarkan dan memiliki kandungan utama Avanizomenon flos aqua atau Ava, psyllium khas, dan ekstrak daun murbe. Kebutuhan serat tubuh: memelihara kesehatan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan, membantu regenerasi sel-sel tubuh, mengurangi bau mulut dan bau badan, mengurangi resiko kanker usus, detoksifikasi tubuh. Konsumsi 1 sachet stem fiber setiap harinya untuk melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan ususmu. Produk ini sudah teregistrasi di Badan POM dan bersertifikat halal sehingga aman untuk dikonsumsi.
Ayo jaga kesehatan ususmu dengan Steam Fiber untuk hidup yang lebih sehat. Baik, sahabat HNI semua, kembali lagi di konsultasi online bersama herbalis konsultan HNI Umi Sabil. Yang baru bergabung, sahabat HNI, kita sedang di segmen tanya jawab. Kita sudah mengumpulkan pertanyaan yang ada di sosial media HNI ataupun yang di Facebooknya Umi ataupun yang ada di konsultasi online sebelumnya yang belum terjawab. Kita sudah kumpulkan dan insya Allah hari ini langsung Umi jawab ya, Mi ya. Ya. Baik, Umi ke segmen kedua tanya jawab nih, Mi. Yang baru bergabung jangan bingung, Umi di kebun mana? Oh iya bener, kita sekarang lagi outdoor ya, Mi ya, temanya ya. Di vilanya HNI. Di Vimala Hills ya, Mi ya, Gadok. Oke. Insya Allah, kita lagi di puncak. Baik, Umi, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mi ya. Siap. Siap, Mi. Oke. Pertanyaan dari Ibu Nurlita Ita. Assalamualaikum. Umi, obat untuk luka bakar apa ya, Mi? Ya. Silakan, Mi. Ya. Siap catatannya. Siapkan catatan. Umi akan menjelaskan rinci herba HNI yang bisa dijadikan salep. Sudah siap catatannya? Baik. Bila ada luka bakar bisa dengan zaitun saja, bisa dengan madu saja dioleskan, bisa dengan MHS saja. Kalau ada luka bakar, misalnya kena air panas, kena minyak panas, lagi goreng, kena knalpot, apapun itu. Ada pernah anak kesiram air bakso,
hingga akhirnya kulitnya, atau pokoknya yang kena bakar, kena panas, ya. Bisa zaitun saja, bisa madu saja dioleskan, bisa MHS saja dioleskan, bisa zaitun sama MHS dicampur dioleskan untuk proses cepat kesembuhan. Kemudian bisa zaitun sama madu dicampur dioleskan. Ya, ini untuk luka bakar. Sekarang kalau luka, misalnya kena pisau, jatuh, pokoknya luka ya, luka yang bukan luka bakar, luka bernanah, ini bisa dengan zaitun saja, zaitun campur madu, zaitun campur gamat, zaitun campur spirulina. Bisa madu saja, bisa madu campur spirulina, madu dicampur dengan gamat. Bisa spirulina saja, bisa gamat saja. Itu bisa dioles, termasuk luka karena bekas operasi sesar. Itu Mas Hafiz. Baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya ya, resep tadi untuk luka bakar. Pertanyaan dari Ibu Nurlita Ita. Kepertanyaan berikutnya Mi ada dari Ibu Nurul Al-Khailani Milodo. Iya. Maaf mau tanya Umi, kalau herbal untuk fungsi hati apa saja Mi? Ya. Silakan Mi. Kalau ada masalah dengan hati, ingat 2 hal. Berikan unsur pahit, bisa madu SJ, bisa madu hitam pahit, bisa andrograpis, dan unsur zaitun garis miring dipsekua. Jadi bisa dipsekua andro atau zaitun andro, dipsekua madu SJ atau zaitun madu SJ, dipsekua madu hitam atau zaitun madu hitam. Boleh dipilih ya. Itu dia herba untuk masalah liver, hati. Dan tambahannya temulawak itu ada di herba produk Magafit. Jadi bisa bila bermasalah dengan liver atau hati, bisa diberikan herba yang ada temulawak, yaitu ada di Magafit. Nah, kalau mau mudah ya, Magafit dibuka, dicampur dengan boleh madu atau diminum begitu saja. Nanti sama zaitun dan madu. Semoga untuk masalah hati ini, karena memang prosesnya tidak cepat, karena itu adanya endapan toksin yang sangat banyak atau sudah gangguan virus, maka harus istiqomah ya. Nah, khususnya kuatkan zaitunnya, itu insya Allah. Oke, terima kasih Miss Sabil atas jawabannya. Kalau tadi herbal untuk fungsi hati ya Mi ya? Iya. Kalau herbal untuk patah hati apa Mi? Untuk patah hati, wedding. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya Mi ya. Ada dari Ibu Ira Febriani. Ya, insya Allah. Assalamualaikum Mi. Mohon infonya obat atau herba untuk asam urat. Silakan Ya. Mi. Kalau asam uratnya sudah sangat tinggi, di atas 7 ya kalau perempuan, Umi sarankan, ini faktor utamanya mungkin kurang minum air putih. Jadi jangan nyalain sayur-sayuran. Ini yang disalahin, gara-gara aku banyak makan sayuran. Tidak boleh menyalahkan makanan, tapi pola hidup kita yang nggak baik. Pola makan kita yang nggak baik. Yang diperbaiki pola hidup dan pola makan. Jangan nyalahin makanan. Jangan mencela makanan, apalagi. Jangan banget lah. Nggak boleh banget. Yang benar adalah perbaiki pola hidup kita dan perbaiki pola makan kita. Perbanyak atau cukupkan minum air putih. Yang kedua, ya, laurik, mengkudu, zaitun. Ingat, laurik, mengkudu, zaitun. Nah, ini herba di sinergi. Kalau misalnya memang punya kopi 7 elemen, lauriknya bisa masukkan ke kopi 7 elemen. Tambahkan sedikit 1-2 kapsul mengkudu. Minum glek, enak kan? Baru nanti ditambahkan herba zaitun. Tapi kalau zaitun masuk ke kopi kayaknya nggak pas. Nggak pas ya, Tapi kalau laurik, mengkudu bisa dimasukkan ke dalam. Tapi kalau mau laurik diglek aja juga boleh. Jadi laurik, mengkudu, zaitun. Tadi jangan lupa minum air putih yang cukup. Setiap makan
setelahnya nanti harus minum air putih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Ira Febriani tadi. Jangan lupa untuk dicatat ya Ibu Ira ya. Pertanyaan berikutnya nih, Mi. Ada dari Ya. Ibu Fauzia Aska. Umi, anak usia 3 tahun siang tidak tidur, malam dia begadang, tidur di atas jam 10 malam. Walaupun semua lampu sudah dimatikan, dia hanya berbaring saja di ranjang tapi nggak tidur-tidur nih, Mi. Mohon solusinya, Mi. Apa herbanya juga, Mi? Ya, ini anak sebenarnya kecapean, tapi badannya butuh sentuhan. Maka setiap habis mandi, balur MHS yang hangat. Nanti badan tuh enak sekali kayak dipijitin sama bundanya. Jangan lupa, kira-kira habis asar, buatkan EGM. Karena EGM ini ada sedatifnya, ada penenangnya. Dan kalau kita konsumsi EGM, staminanya jadi kuat, tapi badannya rileks. Maka kira-kira kita berharap anak-anak bobo jam 8 malam, maka 5 jam sebelum jam 8, ya kira-kira jam 5 ya, 5 tambah 3, 8 ya. Ya asar-asar lah ya, 3 jam sebelum bobo, buatkan EGM. Tapi saat menjelang bobo, ibu panaskan MHS. Kemudian badan anak, khususnya di betis, di pinggang, balur MHS. Nanti nggak lama, tidurnya pules sekali. Pernah ada yang konsul sama Umi tuh, anaknya umur 1,5 tahun. Sejak 1,5 tahun sampai 3 tahun, setiap malam tuh kerjanya nangis. Rupanya siang tuh super aktif. Nah, bundanya nggak paham. Maka setelah Umi sarankan seperti tadi, jadi sebelum asar atau habis asar, habis mandi sore, berikan EGM. Setiap habis mandi pagi dan sore, balur MHS. Setiap mau bobo, balurkan MHS yang hangat. Habis itu anaknya pules, besok makannya banyak dan gemuk. Tadinya kurus sekali karena rewel gitu ya. Nah, anak nggak tidur, ibunya juga ikut nggak tidur. Akhirnya anak sakit, ibunya sakit, anaknya rewel, ibunya ngomel. Nah, satu keluarga jadinya nggak bahagia. Maka dengan MHS, insya Allah akan menjadi bagian dari P3K di rumah. Pertolongan pertama pada keluarga. Luar biasa kan? Ibu menjadi dokter keluarga, insya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Sabil atas jawaban dan resep herba pertanyaan dari Ibu Fauziah tadi ya. Ke pertanyaan berikutnya nih Umi ya, sebelum kita nanti break lagi sejenak. Ya. Ada dari Ibu Fajar Nurjanah. Assalamualaikum Umi, untuk kencing nanah obatnya apa ya Umi? Nah, tadi di awal Umi sudah bicara pegagan yang sangat baik untuk ISK, infeksi saluran kencing. Nah, jadi Umi sarankan untuk yang ada gangguan pada ginjal, konsumsi bisa Ginextract, bisa N-Green, bisa madu SJ, bisa teh centella, bisa pegagan dengan madu. Intinya apa tadi? Yang ada gagannya dan madu. Oke, baik. Terima kasih Umi atas jawabannya. Intinya yang ada pegagannya dan madu. Aku boleh ulas sedikit nggak MHS? Oh, boleh Mi. Silakan Mi. Ya. Baik-baik catat ya. Ini jadi bekal PCA HS Gesit. Tulis. MHS mulai dari kepala. 30 menit sebelum mandi, dibaluri kulit kepala dengan MHS. Bisa untuk mematikan kutu rambut. Berikut telur-telur kutunya. Kemudian ketika dibalurkan di wajah, kapan saja bisa mengurangi flek karena itu ada zaitunnya, ada VCO-nya, dan bisa untuk mengempeskan jerawat yang bernanah dan mengobati infeksi nanahnya. Kalau dibalurkan di leher, menghilangkan pegel leher yang sering nyalahin bantal. Salah bantal ini. Ini salah bantal nih, aku lehernya nggak bisa tegak, nih sakit nih, nah, gitu ya. Itu yang disalahin bantal. MHS-nya dihangatkan. Kemudian yang sesak napas, balurkan di dada, dihangatkan. Kemudian yang sering sariawan, oleskan aja. Bibir pecah-pecah, oleskan aja. Yang telinganya sakit, telinga sekitarnya dibaluri MHS. Yang sering luka di ujung telinga, olesi aja luar telinga. Kemudian kalau
di ketiak bau. Setiap habis mandi, baluri MHS. Nanti tidak ada lagi bau badan karena bakterinya mati oleh habatus sauda. Kemudian yang sering gatal-gatal seluruh badan, biduran, baluri MHS hangat. Kemudian yang lututnya sakit, sendinya sakit, baluran MHS hangat. Pinggangnya sakit, baluran MHS hangat. Kemudian yang jari-jarinya sering ada kutu air, pakai MHS. Jadi MHS dari ujung rambut sampai ujung kaki bermanfaat. Alhamdulillah. Oke, baik sahabat TNI semua, kita akan break sejenak ya. Kita akan lanjut kelas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI Umi Sabil. Ayo kita bekerja penuh semangat, dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sevel dengan 7 elemen, kopi nikmat yang berkhasiat. Nikmati hari dengan kopi, kopi Sevel, kopi segala level. Yes, kopi Sevel, kopi segala level. Dari HNI. هاي كنز لا يبلى، هاي بنعيش من وراها. ابانا واجدادنا ابدانا واجدادنا بنعيش عليها فيها ولولا احنا ما بنقدر نعيش. بموت الناس بلا الارض. الارض كنز لا يبلى، الارض هي روحك، هي عمرك، هي عرضك، هي كل شيء. في كل الارض، هي احسن من الارض. واللي مالوش ارض مالوش عرض. Tucson, gas, strong! Tucson. Dari HNI. Baik, sahabat HNI, kembali lagi di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI Umi Sabil. Kita akan lanjutkan segmen tanya jawabnya. Baik Umi, siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi dari agen HNI? Ya, seluruh pertanyaan siap. yang sudah tim HNI TV kumpulkan dari sosial media nih Mi. Baik, Boleh. kita akan lanjutkan ya Mi ya. Ada pertanyaan dari Ibu Siti Hadijah nih Mi. Ibu Siti Hadijah. Hadir Umi, mau tanya, Umi obat gejala katarak apa Mi? Silakan Mi. Ya, kalau sudah usia 30 ke atas, ini harus kuatkan spirulina bilberi ya Bu. Jadi saran saya spirulina 3x2 kapsul, bilberinya 3x2 kapsul, kelosinnya 2x2 kapsul ya. Kemudian jangan lupa nutrisinya dikuatkan di rumah ya. Wortelnya bukan di sayur, karena kalau wortelnya di sayur banyak-banyak
niatnya bagus tapi nantinya jadi malah sembelit. Kalau wortel dibutuhkan untuk mata, saran saya jus ya. Wortel di jus itu akan lebih baik, atau diparut halus kayak parutan keju untuk lalap ya. Jadi bilberry, spirulina, kelosin, boleh ditambahkan madu. Itu insya Allah Bu Khadijah ya. Siti Khadijah, Ibu Siti Ibu Khadijah. Siti Khadijah. Oke, baik. Terima kasih Umi atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Siti Khadijah ya. Silakan untuk dicatat ya Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari Bosih SPD, Bapak Bosih nih Mi. Ya. Maaf Umi, bagaimana cara menghilangkan kutil yang tumbuh di telapak kaki? Nanti copot dan kemudian tumbuh lagi Mi. Oh, berarti udah pernah copot terus tumbuh lagi tuh Mi. Kenapa Ya, Mi? Silakan, oleskan aja rutin MHS ya. Toksinnya dibersihkan dari dalam. Bapak minum Bioser, madu multi 3 kali 3 Bioser, madu multi 3 kali 1 sendok makan. Jangan lupa sering-sering rutinkan olesi MHS. MHS-nya dibawa kerja aja, sebentar-bentar diolesi ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Jumiati nih Mi. Ya. Umi, herba untuk leher yang susah digerakkan nih Mi, laki-laki usia 58 tahun Mi. Leher Susah susah digerakin. digerakkan. Nah, ini yang kadang bilangnya salah bantal. Salah bantal lagi tuh ya Mi ya. Nggak boleh nyalain bantal ya. Kadang kalau orang Jawa bilangnya tengeng. Mungkin itulah salah satunya. Kalau kita maaf ya, pola makannya dijaga. Ini biasanya faktor sembelit berat sehingga peredaran darah tidak lancar. Nah, yang disalahin bantal gitu. Jadi minum zaitunnya 3 kali 1 atau 3 kali 2 sendok makan. Kemudian minum gamat 3 kali 2, minum madu. Yang saya sarankan kalau bisa madunya SJ atau madunya Habat ya. Oke. Kasihan juga ya Mi ya, bantal disalahin mulu. Iya. Kalau orang Jawa bilangnya tengeng. Oke. Terima kasih Umi atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Fitri Haryani nih Mi, masih seputar di leher nih Mi. Umi, kalau ada benjolan di leher agak keras, herbalnya apa tuh Mi? Cek paru-paru ya Bu, cek paru-paru, atau ada kemungkinan juga ini masalah kelenjar. Jadi ada 3 herbanya. Prokuminnya pilih deh, mau prokumin propolis, kosong Mi, ya udah Habat kapsul. Kosong Mi, bisa kopi HC, kopi 7 elemen. Kosong Mi, ada Janati. Nah, nanti yang ada Habatnya, madu EGM. EGM-nya 3 kali, madunya 3 kali ya. Yang ada Habatnya 3 kali. Insya Allah nanti benjolan. Kalau Ibu mau tambah zaitun, itu bagus banget. Karena zaitun ini nanti ada lipoma dan sebagainya, insya Allah sembuh. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya tadi ya. Pertanyaan dari Ibu Fitri Haryani. Pertanyaan berikutnya nih dari Bapak Elmi Bayu Purnama. Ya Pak Elmi. Umi, apa obat untuk menjernihkan penglihatan mata? Juga di pinggir mata ada semacam jerawat dan terasa nggak enak atau perih jika dikedipkan Mi. Herba apa yang cocok untuk masalah ini Mi? Jadi matanya tutup, terus diolesi seluruh wajah dengan MHS. Atau kayak bedakan. Boleh pakai MHS, boleh pakai zaitun. Kayak bedakan aja, matanya tutup, bukan ke mata, tapi ke kelopak dan wajah. Dari dalam, Bapak bisa konsumsi zaitun dan madu. 3 kali 1 sendok makan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak MS Romadoni. Banyak ya bapak-bapak yang konsul. Iya nih. Sekarang banyak bapak-bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Oni dari Semarang. Sudah 3 hari lidah terasa kebas dan kadang terasa kesemutan. Bagaimana solusinya Mi? Terima kasih. Semoga Umi selalu sehat. Ya, kebas ya. Amin. Doanya Umi sehat juga, yang bertanya semua agen HI di se-Indonesia sehat juga. Dipsekuah ini bisa dirutinkan karena untuk peredaran darah, melancarkan peredaran darah, kerja jantung dan juga otak. Dipsekuahnya boleh 3 kali 1 atau mau 2 kali 2 ya. Kemudian zaitun. Nah, jangan lupa N-Green bagus sekali ya. Jadi N-Green boleh zaitun ditambahkan, jangan lupa dipsekuahnya ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan dari Bapak Romadoni tadi ya. Iya.
kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dewi Damayanti nih, Mi. Umi, ada mitra saya pasien dengan endometriosis di ovarium. Sudah 2 kali operasi, tapi endometriosisnya tumbuh lagi, Mi, dan sudah periksa HBS IVA, hasilnya negatif. Tapi ada 2 titik jerawat katanya, Mi. Kira-kira herbalnya apa, Mi? Baik, untuk endometriosis bisa konsumsi madu hitam pahit 3 kali 2 sendok makan. Mustika darahnya 2 kali 2 setiap hari ya. Untuk mustika darah, perhatian saat haid, nifas, menyusui belum jadi kalau masih di bawah 2 tahun tidak konsumsi mustika darah ya, kalau masih menyusui. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, kemudian sedang haid, sedang nifas, nggak usah konsumsi mustika darah. Tapi kalau harumi boleh. Nah, untuk yang tadi resepnya madu hitam, kemudian mustika darah. Perhatikan, madu hitam, mustika darah, bisa ditambahkan sari kurma, boleh untuk tambah darahnya, ya. Jadi mustika darah, madu hitam, boleh tambahkan sari kurma. Baik. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya dan resep herbal dari penyakit tersebut ya Umi ya. Iya. Semoga bisa sembuh dan diikhtiarkan dengan produk-produk dari HNI tentunya ya. Oke, Umi, ke pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Sugiyarni Ani. Banyak ya, masih Iya konsul. nih, alhamdulillah nih, Mi. Iya. Assalamualaikum, Mi. Resep untuk anak umur 3 tahun diare, buang air besarnya cair, sama sekali nggak ada ampasnya, Mi. Gimana, Mi? Karena masih anak-anak, nanti sayur wortelnya dipotong-potong halus. Bumbunya hanya bawang merah, garam, gula, di sayur. Nggak usah pakai sayuran, wortel saja. Nanti wortelnya itu dimakan dengan nasi yang agak lembek, wortelnya bisa dihaluskan. Kalau sudah berhenti, maksudnya sudah nggak diare, hentikan konsumsi wortelnya. Nah ini wortelnya yang banyak, karena wortel yang di sayur itu mengikat tinja. Jadi kalau mencret atau diare atau berak-berak, mungkin orang nyebutnya diare, boleh konsumsi wortel sayur yang banyak. Tapi kalau lagi sembelit, sebaiknya nggak konsumsi wortel sayur. Tapi wortelnya mentah di jus atau dilalap. Kemudian berikan gamat. Gamat ini bisa dicampurkan ke makanannya, bisa dibuat puyer untuk diminumkan pakai sendok. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Ya. Ke pertanyaan berikutnya, Mi ya. Ada dari Ibu Lestari Tari. Assalamualaikum, Umi. Penyakit harvest yang sudah kering tapi masih ada rasa sakit celkit Sakit apa? Setiap saat. Penyakit harvest sudah kering, Mi, tapi masih ada rasa sakit Ya. celkitnya, Mi. Apa aja, Mi, kira-kira herbalnya itu, Mi? Diolesi prokumin propolis yang dipecah. Herpes dan sebagainya ini prokumin propolis atau prokumin habat dipecah, dioleskan. Saran saya prokumin propolis yang botolnya kuning. Dipecah, dioleskan. Dari dalam konsumsi madu dan prokumin propolis. Ya. Baik, terima kasih. Ini virus ya. Oh gitu ya, oke, Iya. siap. Makasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Lestari tadi ya. Ke pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Yuyun Punda Dewi. Assalamualaikum, Umi, tolong dijawab, Umi, saya kena hepatitis B. Di badan saya ada bintik-bintik merah serta kepala, tepatnya di ubun-ubun, sering panas, Mi. Mohon solusinya. Ya. Yang wajib nggak dikonsumsi wajib ya. Dipsekua, zaitun, madu hitam. Kalau bisa nih wajib. Artinya jangan sampai enggak gitu. Dipsekua, zaitun, madu hitam. Kalau nggak ada madu hitam, madu SJ. Kalau nggak ada madu SJ, andrograpis. Intinya masalah hepatitis konsumsi ada herba pahitnya. Kemudian zaitunnya beranikan 3 kali 2 sendok makan. Dipsekuanya juga 3 kali 2 kapsul. 3 ya. Yang ada pahitnya boleh andro, boleh madu SJ,
boleh madu hitam. Jangan lupa dip sekua dan zaitun ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Oh ya, boleh tambahkan magafit karena di magafit ada temulawak. Baik. Itu ya Ibu tadi Ibu Yuyun Pundadewi ya atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Aceh Halamat Tenayan Raya nih Mi. Bertanya Ya. Umi, herba papiloma apa Mi? Ya, untuk papiloma ini dikuatkan ya. Gamat, madu, and green. Gamat, madu, and green. Semua 3x2. Madunya 3x2. Madunya bebas. Madu multi, madu habat, extra food boleh. Sari korma juga boleh. Madu hitam atau madu SJ boleh. Ya, Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. ya, Pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita break ya Mi ya. ya, Ada pertanyaan dari Ibu Intan Solihatun Nisa nih Mi. ya. Bismillah, Umi apa herbal untuk hipertrofi kongka hidung atau pembesaran konja hidung? Jadi hidung suka tersumbat gatal di dalam dan seperti pilek tapi tidak flu Mi. Saya juga Ya. asam lambung. Ya, saran saya, Ibu rutinkan madu pagi hari, air hangat, diberi madu 1 sendok makan. Airnya cenderung lebih ke hangat, jangan ke dingin. Jadi dan kalau bisa bangun tidur itu air yang digunakan air hangat, jangan langsung air dingin gitu. Kemudian sehari-hari minumnya air hangat. Nah nanti yang perlu Ibu ingat adalah sering-sering EGM-nya itu kalau bisa sehari 3 kali. Saat bikin EGM seperti ini, seperti di meja ini, teteskan prokumin propolis 3 butir 3 kali. Jadi setiap bikin EGM, masukkan prokumin propolisnya 3 butir. Ya. Nah, jangan lupa di pagi hari air hangat pakai madu. Setiap saat minumnya air hangat. Dan bangun tidur kalau bisa jangan langsung ketemu air dingin. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Mi ya. Boleh, boleh. Ada dari Ibu Dian Ekasari nih Mi. Ya. Umi kalau suka kencing nggak bisa ditahan Mi, resepnya gimana? Mungkin kayak kencingnya bener-bener. Nah, Ini. mulailah dari kalau tidur jangan ada dalam kandung kencing itu airnya. Artinya kalau tidur kosongkan kandung kencing. Artinya apa? Sebelum tidur buang air kecil. Dan jangan banyak minum di malam hari. Minumnya lebih banyak di siang hari. Dan minumnya itu jangan sedikit-sedikit. Nanti pipisnya jadi sedikit-sedikit. Kalau sunnah Rasul, kita baca basmalah, duduk, gunakan tangan kanan, basmalah, minum, hamdalah. Minum lagi, bismillah, minum, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah, minum, alhamdulillah. Jadi 1 gelas itu dihabiskan 3 kali, tetapi harus sekali 1 gelas itu habis. Sekali duduk tuh 1 gelas habis, tetapi 1 gelas sekali glek gitu. Jadi bismillah, minum, alhamdulillah. Minum lagi bismillah, alhamdulillah. Minum lagi bismillah, alhamdulillah. Ini juga dengan adanya sedikit-sedikit tapi segelas, itu akan membuat tidak banjir gitu. Dan terserap. Dan nanti akan menjadi normal kembali. Apa herbalnya? Teh centella pakai madu. Yang tadi Umi ajarin. Ya. Oke. Nanti rewind lagi ke depan. Jadi teh centella Ya. dipakein madu ya Mi Iya. ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Bu Dian Ekasari yang sudah bertanya ya. Jangan lupa untuk dicatat tadi ya yang Umi sudah sebutkan herbanya. Ya, sebelum akhir sesi ini Umi jelaskan. Oh iya, boleh Mi, silakan Mi. Steam Faber ya. Umi harapkan Steam Faber ini menjadi konsumsi harian. Karena ini stem cell. Inilah yang membuat tubuh kita regenerasi dengan baik. Kapan konsumsinya? Sebaiknya bukan malam hari. Karena konsumsi stem Faber harus banyak minum air putih. Jadi boleh pagi, boleh siang, boleh sore, tidak malam.
Kenapa? Karena nanti minum sedikit. Minum steam fiber harus banyak minum air putih. Manfaatnya nanti bisa dilihat di katalog produk dan tentu sangat baik untuk regenerasi sel. Usia boleh tua tapi selnya selalu muda dengan steam cell, steam fiber. Insya Allah imunitas naik dan regenerasi sel berjalan dengan baik. Itu Mas Hafiz. Oke, usia boleh tua tapi selnya muda. Kayak Umi Sabil ya Mi ya tentunya. Kayak Hafiz. Oke, terima kasih Umi Sabil ya. Baik, sahabat TNI, kita akan break sejenak ya. Pokoknya jangan kemana-mana, terus stay tune. Dan jangan lupa juga untuk selalu support HNI TV dengan cara apa? Tentunya subscribe HNI Official di YouTube. Klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau kita live atau ada video terbaru kalian nggak ketinggalan ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram di @pthpai. Di Facebook di PT Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia. Baik, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI, Umi Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TNI, ingin merubah nomor handphone? Simak langkah-langkahnya di video berikut ini. Buka aplikasi HNI Mobile pada smartphone, login ke AVO pribadi Anda, pilih menu profil, pilih kolom handphone, kemudian input nomor handphone baru Anda. Klik tombol simpan. Selanjutnya, kode OTP akan dikirimkan melalui SMS ke nomor handphone baru. Kode OTP hanya berlaku selama 5 menit. Masukkan kode OTP pada kolom yang telah disediakan, kemudian klik tombol simpan. Update nomor handphone baru pada AVO sudah berhasil. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat HNI, kembali lagi di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI Umi Sabil. Kita ada di segmen terakhir nih Mi, tanya jawab terakhir dan nanti akan kita dengarkan closing statement dari Umi Sabil tentunya ya. Baik, kita akan lanjutkan nih Mi, tanya jawab pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh HNI TV dari sosial media. Pertanyaan berikutnya Mi ya, ada dari Ibu Fitri Rusliani. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini rada rintik-rintik ya Mi ya, tapi kita lanjut aja Mi ya. Ya Allah, berdoa semoga semua yang nonton jadi platinum. Amin, amin. Oke, pertanyaan dari Ibu Fitri Rusliani Mi. Umi, anak saya kena hidrosepalus, ketahuannya usia 3 bulan. Sekarang udah 7 bulan setengah. Dia minum, udah extra food. Sampai sekarang belum bisa angkat kepalanya, apa tambahannya aja Mi? Ya, SOT, saraf, otak, dan tulang. Untuk saraf, ya, yang ada pegagannya. Di rewind, tadi Umi udah banyak cerita tentang yang ada pegagannya. Untuk otak, ya, berikan dipsekua. Untuk tulang, gamat. Tambahkan tadi extra food. Untuk dosis, sesuaikan dengan anak-anak. SOT, saraf yang ada pegagannya, otak dipsekua, tulang gamat. Untuk herbalnya, tadi sudah extra food. Untuk dosisnya, sesuaikan karena anak-anak. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Tadi yang Umi Sabil sebutin bisa di-rewind lagi ya Umi ya, untuk diketahui sahabat ini semua ya. Apa aja yang ada pegagan. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Rizal Arisalah nih Mi. Siap. Assalamualaikum Mi, kalau ambeien resepnya apa Mi? Tolong. Nah, 3 yang pokok. Madu multi, biosir, gamat. 3 kali 3 madu multi, 3 kali 3 sendok makan ya madu multinya, boleh 2 lah. Tapi untuk biosir dan gamat 3 kali 3 wajib rutin dan setiap saat duburnya diolesi MHS, tidak usah dipanaskan, MHS biasa aja ya.
Baik Sobat HNI, kembali lagi di konsultasi online bersama herbalis konsultan HNI Umi Sabil. Tak terasa kita udah ada di segmen terakhir nih Umi Sabil ya. Iya. Kita akan lanjutin tanya jawabnya, beberapa pertanyaan. Nanti akan dilanjutkan oleh closing Umi Sabil ya Mi ya. Insya Allah. Baik Umi, ke pertanyaan yang pertama nih Mi di segmen terakhir ada dari Ibu Fitri Rusliani nih Mi. Ya, Pertanyaannya, Bu Fitri. Umi, anak saya kena hidrosepalus, ketahuannya usia 3 bulan Mi, sekarang udah 7 bulan setengah. Sampai sekarang belum bisa diangkat kepalanya Mi, apa tambahan herba-herbanya Mi? Ya, dari herba yang tadi sudah dikonsumsi, bisa ditambahkan dengan SOT, saraf, otak, tulang. Untuk saraf, herba yang ada pegagan. Tadi sudah dijelaskan sejak awal mulai acara konsultasi online ini, yang herba yang ada pegagan sudah Umi sebutkan, nanti dicek aja ya. Seperti N-Green, teh centella dan sebagainya. Kemudian untuk otak, berikan dipsekua. Bisa diberikan kalau masih anak-anak 1 butir sehari. Kemudian dengan yang untuk tulang yaitu gamat. Kalau tidak ada gamat bisa dengan spirulina. Nah, rutinkan juga konsumsi madu. Karena madunya sudah pakai extra food, maka tinggal saraf, otak, tulang. Yang saraf yang ada pegagan, otak yang ada dipsekuanya, ya memang dipsekua, kemudian tulang dengan gamat atau spirulina. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan dari Ibu Fitri tadi ya. Selanjutnya ada dari Bapak Rizal Arisalah nih Mi. Ya. Assalamualaikum Pak Mi. Rizal. Kalau ambeien resepnya apa ya Mi? Silakan, Ya, Mi. untuk ambeien konsumsi 3 macam, yaitu biosir, gamat, madu multi. Gamatnya 3 kali 2 sendok ya sehari. Untuk madu multinya 3 kali 2 sendok, untuk gamatnya 3 kali 2 kapsul, untuk biosirnya 3 kali 3 kapsul. Jangan lupa setiap saat untuk wilayah duburnya dibaluri dengan MHS. Yang biasa saja, tidak usah dipanaskan. Ya, jadi jangan lupa madu multi, gamat, biosir. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Yusriana. Assalamualaikum. Umi mohon infonya apa obat sel darah putih yang berlebih Mi, biar bisa normal. Ya, bisa konsumsi mustika darah 2 kali 2. Sekali lagi tadi sudah Umi jelaskan yang haid, hamil, nifas, menyusui, konsumsinya harumi. Kalau nanti mustika ibu tidak ada, bisa gunakan harumi 3 kali 2 kapsul. Madunya madu hitam Bu ya, atau madu SJ. Kalau tidak ada bisa madu habat atau madu multi juga apa-apa. Tapi saya sarankan madu yang di awal tadi, hitam atau madu SJ. Ditambah dengan gamat ya. Kalau tidak ada gamat bisa spirulina. Kalau tidak ada bisa dengan N-Green. Dalam N-Green ada spirulina, bisa dikonsumsi 3 kali 2 kapsul. Sekali lagi jangan lupa madunya dikonsumsi 3 kali 1 sendok makan. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mi ya, sebelum Umi nanti memberikan closing statement. Ada pertanyaan dari Ibu Yeni Yelvita Hanafi. Assalamualaikum Umi Sabil, mau tanya herba untuk pembengkakan atau perlemakan hati apa ya Umi? Ditunggu jawabannya Mi, Ya, silakan. ini dalam masa konsultasi yang sekarang ini Umi udah menjawab berkali-kali soal hati ya. Umi jawab lagi, untuk hati 3 hal wajib dikonsumsi. Yang ada pahitnya ya, bisa madu hitam, madu SJ, andrograpis, pilih salah satu. Kemudian berikan yang ada magafit, yang ada temulawak yaitu di magafit. Sebenarnya di langsingin juga ada temulawak, tapi saya sarankan yang magafitnya. Kemudian zaitun 3 kali 1 sendok makan. Jangan lupa dipsekuanya 3 kali 2 kapsul. Jadi dipsekua, zaitun, kemudian magafit, dan yang ada pahitnya. Ya, nanti setiap mau tidur seluruh badan dibalur dengan MHS yang hangat. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Dari seluruh pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim HNI TV dari sosial media HNI maupun sosial media Umi Sabil ataupun dari konsultasi online sebelumnya yang belum terjawab nih Mi ya. Ya. Oke, kita sudah di segmen-segmen terakhir nih, penghujung ya. terakhir ini akan berpisah sama sahabat HNI semua. Sebelum itu mungkin Umi akan menyampaikan closing statement nih, silakan Mi. Ya. Cuaca di belakang Umi, di atas Umi mendung-mendung, sejuk, gerimis-gerimis ya.
Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, Bapak Ibu sekalian, di suasana yang agak perubahan cuaca yang sangat cepat, kadang panas, hujan, mendung, gerimis ya. Alangkah baiknya di rumah stok yang cukup Jannati. Yang mana aja? Nah, Jannati Hot ini bisa dikonsumsi bersinergi. Setelah diseduh dengan air mendidih, ya, dengan teko ukuran 5 atau 7 gelas untuk 1 uncang ya. 1 uncang itu 1 saset. Untuk Jannati ini bisa diseduh dengan air mendidih. Sangat baik karena kantongnya nilon food grade. Ya. Kemudian setelah cukup warnanya atau tidak berwarna pun nggak ada masalah karena memang ini tidak terlalu berwarna. Air panasnya Jannati ini bisa disinergi dengan EGM bisa, sari kurma bisa, date syrup bisa, extra food dengan Jannati enak sekali. EGM dengan Jannati, oh lezat sekali. Apalagi kalau diseduh dengan kopi 7 elemen semakin strong. Apalagi kalau diseduh dengan HC, wow, mengaum ya. Nah, jadi stok Jannati di masa pancaroba ini yang kadang hujan, panas, tiba-tiba terik, tiba-tiba gerimis, mendung lagi. Maka insya Allah stamina keluarga akan baik. Dan apalagi yang penciumannya mulai terganggu, mulai banyak lendir di kerongkongan, di tenggorokan, mulai batuk ya. Nah, maka konsumsi herba-herba HNI sinergi dengan Jannati. Kalau lagi nggak ada kopi, nggak ada sari kurma, sinergi dengan madu. Jadi air hangatnya diberi madu. Insya Allah ketika ada Jannati Hot atau Jannati Cold di rumah, stamina keluarga akan meningkat lebih baik. Menjaga stamina, jadi di musim pandemi ini imunitas harus kuat. Karena virus datang tidak hanya dalam bentuk virus corona, ada virus flu, gondongan, virus hepatitis, virus ini banyak, termasuk herpes tadi ya. Maka Jannati ini meningkatkan imunitas kita. Ini akhir dari acara bersama Umi Sabil. Jangan lupa jadilah dokter keluarga, karena di HNI, apapun yang kita konsumsi, insya Allah akan menjadi sehat dan sejahtera, karena di balik produk ini ada penghasilannya. Jadi, sahabat-sahabat semua, sehat dan sejahtera semoga ada dalam diri dan keluarga kita. Luar biasa menjadi agen HNI, selalu berprasangka baik kepada Allah, dan saya doakan semoga sehat walafiat. Amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Umi Sabil atas materi, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab nih, sahabat TNI ya. Umi juga nih masih banyak. Tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan pertanyaan atau jawaban dari Umi Sabil di konsultasi selanjutnya ya Umi ya. Pokoknya selalu stay tune aja di HNI TV. Ini seru karena di alam terbuka. Betul, ya. Hari jadi ini, apapun suara ada menjadi backsound acara ini. Luar biasa kan? Ya, jadi kita mohon maaf mungkin kalau ada suara-suara aneh ini karena kita baru pertama kali ini ya syuting outdoor nih. Banyak sekali kendala-kendalanya, tapi kita tetap usahakan untuk sahabat HNI fun, semua. happy. Betul. Terima kasih Umi Sabila sudah sama-sama. Makasih Mas Hafiz menyampaikan dan seluruh materi yang sangat luar biasa. Bang Rizal, kemudian Bang Ibnu, Bang Indra, Mbak Dari dan Mbak Sasa. Luar biasa. Baik, sahabat HNI semua, terima kasih yang sudah menonton dan pokoknya yang sudah setia selalu stay tune di acara-acara HNI TV. Kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa juga untuk selalu support HNI TV dengan cara subscribe YouTube official HNI ya, di HNI Official. Klik tombol subscribe merah di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau kita live ataupun ada video terbaru sahabat HNI semua nggak ketinggalan. Dan jangan lupa juga tentunya untuk follow Instagram di @pthpai, di Facebook PT Herba Penawar Al-Wahidah Indonesia. Baik Umi, kita akan berpisah dengan sahabat TNI semua nih Mi. Tapi tidak untuk selamanya. Ketemu lagi di Kamis yang akan datang insya Allah. Insya Allah Kamis depan kita akan ketemu lagi tentunya dengan mungkin yang ini lebih seru lagi. Lebih seru lagi dan tempat yang baru lagi ya Mi ya. Insya Allah ya Mi. Pokoknya sahabat TNI semua harus stay tune. Mungkin ini aja dari kami ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.